Kan tidak hanya kita masih hidup, sudah dikubur saja dari di alam kubur, dalam barzakh, di kuburannya. Nah, kita tetap memuliakan. Makanya tidak boleh di kuburan itu kita melangkahi kuburan, itu tidak boleh. Apalagi duduk. Kalau kita berziarah, ya lewat sela-selanya. Begitu. Itu diantaranya memuliakan Bani Adam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Surat Al-Hajj ayat 3. Dan barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, wa man yu'azzim hurumatillahi, mengagungkan terhormat sesuatu yang mulia di sisi Allah, fa huwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya inda rabbih. Firman Allah lagi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan. Dalam ayat yang lain, waqfid janahaka lil mu'minin, waqfid janahaka, dan rendahkanlah dirimu lil mu'minin, maksudnya dari bahasa kita berkata untuk sopan santun, kan begitu, merendahkan terhadap orang. Anda pasol, ini ada firman Allah yang juga luar biasa. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi maka annama qatala nasa jami'an wa man ahyaha maka annama ahya nasa jami'an. Dalam surah Al-Maidah ayat 50. Man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bi ghairi nafsi, tanpa ada alasan yang kita membunuh orang lain, tidak ada alasan, tidak ada apa namanya sebab, tidak ada sebab pede, au fasadin, atau tidak ada alasan berbuat kerusakan fil ardi, di dunia. Berarti kalau orang yang ada alasan umpamanya orang itu membunuh kita, nah itu kan ada hukumnya yang namanya, mohon maaf kalau di dalam Islam ada hukum qisas. Kalau membunuh jadi bunuh kan begitu. Nah, al-Quds membunuh itu kan bukan karena dirinya, memang memerintah. Maka itu tidak ada masalah. Atau fasadin fil ardi, kalau seseorang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, nah, ini berarti kalau orang membuat kerusakan di muka bumi ini, nah, dibunuh, berarti kan tidak apa-apa kan? Kalau sudah membuat kerusakan, itu akibatnya tidak satu dua orang, berapa ribu banjir bandang di Sumatera. Itu kan membuat kerusakan.
bapak semuanya begitu hujan terus, banjir enggak. Yang terbawa adalah kayu besar. Saya tidak bisa membayangkan banjirnya banjir kayu. Itu mestinya orang yang semacam itu, mestinya begitu. Jadi barang siapa yang membunuh seorang tanpa alasan, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dia seakan-akan membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan barang siapa yang menghidupkan tidak jadi membunuh karena sesuatu yang aneh, maka faka'annama ahyan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh semua. Itu kan wajib sudah sekarang habis. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa sabbaka baina asabi. Hadis muttafaq. Hadisnya Bukhari Muslim. Al-mu'minu lil mu'mini, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, kal bunyan, seperti suatu bangunan. Jadi satu bangunan itu yasuddu ba'duhu ba'da, yang bangunan itu satu sama lain saling menguatkan. Paham? Ini bangunan masjid, ada pilar yang ada pondasi, ada tembok, atas ada atap. Ini satu dengan yang lain kan saling menguatkan. Gambarannya orang mukmin satu dengan yang lain semacam itu. Satu bangunan. Nah, makanya antara orang mukmin satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menguatkan. Wasabbaka baina asabihi, sambil Rasulullah sambil menyampaikan hadis itu sambil mengaitkan jari jemarinya dikaitkan, mencontohkan bahwa kuatnya hubungan antara seorang mukmin dengan, mohon maaf kalau apa namanya, ini apa namanya? Bukan ini loh. Menyilangkan jari jemarinya apa namanya? Apa coba? Sedang. Ngapurancang. Nggih. Apa? Begini. Mohon maaf, ini ada hadisnya. Begini ini ketika kita berada di masjid menunggu sholat tidak boleh. Tidak boleh begitu. Ada hadisnya. Kemarin saya di At-Taqwa itu ngaji tentang hadis tentang masjid. Di antaranya tidak boleh kita berada di masjid sampai menunggu sholat. Kenapa disebutkan dalam hadis itu begini? At-tasbih namanya, bukan tasbih, tasbih pakai k. Kalau tasbih kan pakai k. Itu min amal syaitan. Jadi nggak apa-apa. Begini yang udah
antara satu orang mukmin dengan orang yang lain saling menguatkan dan menggambarkan. Maka yang belum berpuasa dinikmati. Sudah yang lain. Wa'anhu dan diriwayatkan dari Abu Salam radhiyallahu anhu qala, beliau Abu Musa berkata, perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man harra fi sayyin min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nahlun fal yumsik aw liyaqbid ala musaliya bikati ayusiba adam dan muslimina minta bisayyin. Hadis muttafaq. Man marra fi syai'in fi masajidina aswatina, barang siapa yang lewat di jalan dari masjid atau lewat pasar, wa ma'un nablun, sambil membawa nablun itu anak panah yang agak panjang, ujungnya lewat, ya tidak hanya masjid, ya contoh saja lewat di depan masjid atau di pasar. Yang mencontohkan masjid, pasar itu banyak orang, terus membawa anak panah tadi itu apa yang diajarkan Rasul, fal yumsik aw liyaqbid ala zaliya bikati, maka hendaklah dia pegangi ujung yang tajam itu dengan telapak tangannya. Ayyusiba adam muslimi minta bisayyi, supaya tidak mengenai orang muslim. Itu tujuan. Jangan dengan membawa panah. Itu supaya dipegangi yang ujungnya tajam supaya tidak kena orang. Ini kan termasuk di antaranya menghormati undang-undang. Adanya ini yang juga bagus sekali. Wa Nu'man, disebutkan dari An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, berkata Nu'man, perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza istaka minhu udwun tadala lahu sa'il jasadi bisyari wal rumah wal rumah. Hadis muttafaq. Ini hadis yang penting dan bagus ini. Apa yang lain tidak penting, itu penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mukminina, perumpamaan orang-orang mukmin satu dengan yang lain, fi tawaddihi wa tarahumihi wa ta'atufihi, di dalam masalah saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Di dalam masalah saling mencintai, menyayangi, macam-macam lah antara orang-orang ini. Apa? Misal jasad,
mislul jasadi wahid, seperti sebuah tubuh, seperti satu tubuh. Idza staka minhu adwun, apabila anggota tubuh ini ada yang sakit, anggota tubuh ini ada yang sakit, apa kepalanya, apa perutnya, pokoknya ada maka apa yang terjadi? Ada anak sahil jasad bisyari wal, maka anggota tubuh yang ikut merasakan sakit. Gitu, kepalanya sakit, wah, kecemplung. Apalagi giginya sakit. Sampai begitu perumpamaan apa dengan yang lain digambarkan oleh Rasul seperti jasad. Bahkan kalau jasad anggota badan kita ini sakit, anggota yang lain membantu. Coba tangan ini perumpamaan tangan ini yang paling apa namanya, paling sosial. Tanpa disuruh sudah. Allah menciptakan tangan dua. Ya normal ini. Nah, salah satunya sakit, gagal, mesti yang lain membantu untuk menggalakkan. Lalu yang lain begitu. Nah, itu problemnya. Makanya kalau kita sama-sama orang hukum begini, kalau ada satu orang yang mungkin ditimpa, maka yang lain berdoa. Gambarannya satu badan dan jasad itu. Kalau ini bisa kita terangkan dalam kehidupan bermasyarakat, subhanallah, luar biasa. Jadi tidak ada satu dengan yang lain itu merasa iri, merasa benci, macam-macam. Yang ada saling kasih sayang, saling menghormati, dan begitu. Ini gambaran kehidupan bermasyarakat dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ayo bareng-bareng kita berusaha. Sebab begini, ibadah itu kan tidak hanya ibadah semacam sholat, kan begitu. Ibadah itu ada dua macam, ada ibadah makdoh, ada ibadah golu. Makdoh itu asik, petunjuk pelaksanaannya sesuai dengan ajaran. Kita sholat, ya sudah, pelaksanaannya kita sholat sesuai dengan petunjuk Rasul, petunjuk Allah. Tidak boleh kita tambah. Kenapa? Sholat subuh 2 rakaat. Kenapa? Sholat duhur 4 rakaat. Mestinya secara logika, bangun pagi, sholat subuh, tak 2 rakaat mestinya. Iya, itu mestinya secara logika kita. Tapi kenapa? Allah menetapkan sholat subuh 2 rakaat dan tidak boleh ditambah. Biar siap tambah lagi. Itu namanya ibadah makdoh. Kita berpuasa, ya puasa mulai fajar sebelum subuh lah, dari itu sampai dengan maghrib. Tidak boleh puasa sampai asar atau sampai isya, tidak boleh. Atau puasa terus nyambung 1 hari terus
puasa wisol, puasa nyambut itu nggak pakai berbuka langsung, itu dilarang. Ada nggak ya? Ada puasa 40 hari. Orang yang punya amalan nggak boleh nyari aja. Kan tidak petunjuknya begitu. Tetapi ada namanya ibadah ghairul makhdud, ibadah yang pelaksanaannya diserahkan kepada yang melaksanakan. Nah, ini namanya ibadah secara umum. Kita berbuat baik kepada orang, itu kan ibadah. Gitu? Kita berbuat baik kepada orang lain itu ibadah. Tapi pelaksanaannya terserah kita. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang lain? Itu caranya apa? Macam-macam loh. Ada yang caranya mungkin kan begitu, paling tidak sama. Ada caranya mungkin sering memberikan sesuatu. Itu kan diantaranya. Nah itu namanya ibadah ghairul makhdud. Nilainya tapi ibadah yang khusus tadi, ibadah yang hasil dan petunjuk Allah, nah ini tidak boleh berarti melaksanakan. Jadi ayo bareng-bareng, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dengan sebaik mumpung. Kalau ada kesempatan yang jauh oleh Allah, siapa sekali untuk sanggup ke alam barzakh nelongso, karena di alam barzakh kita sendiri mempertanggungjawabkan. Kalau tak punya bekal sahur yang cukup, perjalanannya sudah dari sini